أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tampak seorang gadis cantik turun dari sebuah mobil mewah berkelas keluaran baru. Gadis berambut panjang berkulit putih, senyum manis di bibir, dan bodi yang aduhai. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpesona dengan kecantikannya. Dialah Anggun. Gadis berumur 30 tahun itu terkenal di kalangan para warga. Dari dalam mobil tampak terlihat seorang laki-laki berkumis tipis, berperawakan tegap, yang mengantarkan Anggun. Sosok laki-laki tersebut terlihat berkelas dan kaya. Terlihat di setelan jasnya dan gaya rambutnya. Laki-laki tersebut bernama Pak Johan. Laki-laki berumur 50 tahun yang masih terlihat muda. Anggun melambaikan tangan dan senyum tipisnya kepada laki-laki tersebut, yang sebentar kemudian meninggalkan Anggun yang masih berdiri di depan pagar rumahnya. Mobil Mali itu berjalan pelan meninggalkan tempat tersebut. Tampak di tangan Anggun berbagai macam barang bawaan pemberian dari Pak Johan. Terlihat tas-tas yang berisi pakaian dan barang-barang mewah yang lumayan banyak. Anggun terlihat sangat gembira saat itu. Anggun kemudian berjalan masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang lumayan mewah untuk ukuran gadis yang masih sendirian dan belum berkeluarga. Dan itulah kenyataannya. Meski Anggun masih muda, tapi dia sudah memiliki segalanya. Ternyata ada juga sebuah mobil sedan yang terparkir di garasi. Dan itu adalah mobil milik Anggun. Sampailah Anggun di ruang TV, dan ia pun kemudian duduk sambil meletakkan tas-tas bawaannya di atas meja di depannya. Anggun pun melepaskan lelah di atas sofa yang empuk itu. Hari yang begitu melelahkan namun membahagiakan hati Anggun saat itu. Senyum manis di bibir tipis yang berginjal merah marun terlihat merekah. Kehidupan Anggun yang serba berkecukupan. Sebenarnya apakah pekerjaannya? Tak lama kemudian Anggun pun bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Anggun ingin mandi untuk menyegarkan tubuhnya yang putih mulus dan aduhai. Sesampainya di kamar mandi, Anggun pun kemudian melepaskan pakaiannya. Keran shower pun dibuka dan mulai berjatuhanlah air dari atas membasahi seluruh tubuh Anggun. Rambut mulai basah dan turun ke seluruh lekuk tubuh Anggun. Setelah habis mandi, Anggun pun segera keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke kamarnya. Entah kenapa, saat itu tiba-tiba Anggun mulai mengantuk. Entah karena kecapean atau apa, Anggun merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk dan spray putih yang bersih dan halus. Dan tak lama kemudian, Anggun pun tertidur pulas. Suatu hari Anggun mendapatkan job lagi di sebuah pameran. Karena ternyata pekerjaan Anggun adalah sebagai SPG. Sebagai seorang SPG, Anggun harus berusaha berpenampilan modis dan menarik. Harus pandai bicara dan bisa menarik simpati.
Dan semua itu ada pada diri Anggun yang memang cantik dan pandai berbicara. Sudah beberapa tahun ini dia menekuni pekerjaan itu. Seperti biasa, Anggun dan juga para SPG lainnya akan berada di stand-stand masing-masing, menawarkan dan menjelaskan produk-produk yang mereka wakili. Maka tak heran kalau rata-rata SPG itu cantik-cantik dan bening-bening, menarik dan sedap dipandang. Maka tak heran jika rata-rata para SPG itu akan berusaha berdandan cantik dan modis. Begitupun juga yang dialami dan dilakukan oleh Anggun yang selalu berusaha untuk berpenampilan modis dan menarik. Minggu sore tampak Anggun keluar dengan mengendarai mobil sedannya. Mobil sedan Anggun pun meluncur meninggalkan rumahnya. Mobil berjalan pasti menyusuri jalan dengan melewati beberapa desa dan kecamatan yang ada. Dan usut-punya usut, ternyata Anggun pergi ke suatu tempat, ke sebuah rumah yang berada di kota sebelah. Sampailah juga Anggun dengan mobil sedannya di sebuah rumah bernuansa Jawa, yang entah rumah siapa itu. Mobil pun kemudian berhenti di halaman rumah tersebut, dan tak lama kemudian Anggun segera turun dari mobilnya. Anggun berjalan dengan tenang dan seolah ia sudah kenal dengan rumah tersebut. Sebenarnya rumah siapakah yang Anggun datangi malam itu? Anggun kemudian sampai juga di depan pintu rumah tersebut, dan segera ia pun mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka, dan tampak seorang laki-laki berkumis tebal berumur setengah baya di hadapan Anggun berdiri. Ternyata mereka sepertinya sudah akrab dan sudah kenal. Sosok laki-laki misterius dan terlihat beraura. Laki-laki setengah baya tersebut kemudian mempersilahkan Anggun untuk masuk ke dalam rumahnya dengan sopan dan perhatian. Di sebuah ruangan yang lumayan agak besar, beralaskan karpet, mereka duduk berhadapan. Tampak di depan laki-laki tersebut dupa kemenyan yang mengeluarkan asap tipis dan juga ubur rambut sesajen dan bunga-bungaan. Bau kemenyan dan bunga menyeruak mengisi dan memenuhi ruangan tersebut. Laki-laki tua setengah baya itu adalah Mbah Baijan yang terkenal akan ilmu susuk peletnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.